Perkenalkan, nama saya Praja Muda Muhammad Afgar Sulfan, NPP 3309999 asal pendaftaran Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Anda Febrianti Siga, NPP 3300660 asal pendaftaran Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Yoga Pradana, NPP 330745 asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Nur Musdalifah Al-Mafira, NPP 330568 asal pendaftaran dari Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Amrito, NPP 30459 asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Auliana Ramadhani, NPP 330434 asal pendaftaran Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Bisa Berau, NPP 331071 asal pendaftaran Papua. Perkenalkan, Praja Muda Putri Aurora Mangilat, NPP 371155 asal pendaftaran Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Hince Halimanuki Fairallo, NPP 331030 asal pendaftaran Provinsi Maluku. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Azwari Surya Alam, NPP 330296 asal pendaftaran Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama Fredrik Armando Yupemage Begal, NPP 331111 asal pendaftaran Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Perkenalkan, Praja Muda Nizar Ahmad Hussein, NPP 330404 asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Alessandro Fredino, NPP 33039 asal pendaftaran Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelas kedua. Kali ini kami akan mensosialisasikan tentang pendidikan dalam jenjang karir. Jadi kita sebagai seorang praja nanti ketika lulus nanti kita akan berkarir di dunia pemerintahan, sehingga kami rasa pendidikan itu perlu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan sebelum kita masuk ke materinya. Jadi pendidikan itu adalah tempat di mana kita menambah wawasan, menambah ilmu. Tidak harus kita berada di kelas, baik di luar kelas maupun dimanapun, itu adalah tempat bagian dari pendidikan. Nah, ketika nanti kita sudah kerja, kita berkarir, untuk menaikkan jenjang karir kita itu kita butuh yang namanya pendidikan. Nah, inilah alasan kami datang mensosialisasikan pendidikan dalam jenjang karir. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Razwari. Diberi tempat, dipersilakan. Menjelaskan semua. Yang pertama, menurut saya di pendidikan itu ada yang namanya keterampilan dan kualifikasi. Kedua hal ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena dari keterampilan, kedepannya keterampilan akan terus berkembang sehingga perlu kualifikasi untuk mencari yang terbaik. Dalam pendidikan, kenapa di sini pendidikan dalam jenjang karir ini perlu namanya keterampilan? Karena dalam suatu pengembangan karir kita harus punya keterampilan dan terus berkembang. Ketika kita mau karir kita terus naik, kita harus memiliki karir yang terus berkembang yang bakal pimpinan itu akan bikin kita untuk melihat kita itu jadi tertarik. Kalau itu orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, lalu kita juga orang yang dipercaya dia untuk bisa melanjutkan tugas-tugas yang lainnya. Yang kedua, kenapa perlu ada kualifikasi? Karena dari kualifikasi tersebut pimpinan akan mengetes kita sebenarnya cocok gak sih untuk menyandang jabatan tersebut. Karena dari keterampilan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pimpinan akan melakukan kualifikasi. Kualifikasi itu mungkin seperti tes untuk misalkan dari beberapa orang dikualifikasi, lalu muncullah satu orang koordinator ataupun manajemennya. Dari situlah maka akan berguna di pendidikan dalam jenjang karir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ana. Baik, selanjutnya itu adalah peningkatan kesempatan kerja. Nah, dalam dunia pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai ASN, dan juga dapat membuka peluang yang sangat besar bagi karir kita yang lebih baik. Nah, dalam beberapa pekerjaan itu pasti memerlukan adanya kualifikasi tertentu. Nah, dengan melanjutkan pendidikan, kita akan dapat mencapai kualifikasi tersebut dan juga akan dapat bisa untuk bersaing dalam dunia kerja. Nah,
individu yang berpendidikan tinggi kebanyakan memiliki peluang yang besar bagi mencapai pekerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, mereka dapat mampu untuk bersaing dalam dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Kemudian adanya kemampuan belajar. Dalam dunia pendidikan itu, seseorang yang terdidik biasanya lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan yang teknologinya lebih maju. Orang yang terdidik dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan karena ilmu yang mereka dapat dari sekolah. Dan juga ilmu itu tidak mesti dapat dari sekolah, bisa juga dapat dari lingkungan sekitar mereka maupun dari orang tua mereka. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ica. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis. Melalui pendidikan, kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang dapat berpikir kritis dan analitis. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan kita akan dihadapi dengan berbagai masalah yang akan muncul. Nah, untuk itu sangat penting untuk memiliki pemikiran yang kritis agar kita dapat memecahkan masalah yang akan datang pada kita. Nah, selanjutnya sebagai seseorang yang berpendidikan, kita juga harus mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Hampir semua profesi membutuhkan orang yang cakap dalam berkomunikasi. Orang yang mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi mempunyai peluang dan jaringan kerja yang lebih luas. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Tentunya kita sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki jiwa kreativitas dan inovasi. Dan kita tidak harus menonton sesuai dengan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melakukan inovasi-inovasi agar kedepannya itu bisa maju dan berkembang dan bisa kita memperkenalkan ke dunia luar lagi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kalian. Baik, selanjutnya kenapa pendidikan itu sangat penting dalam dunia karir? Saya ingin bertanya kepada kamu. Kamu sekarang berpendidikan supaya dapat mencapai cita-cita. Kalau Armando? Saya membuat pendidikan bagus. Pendidikan yang bagus. Kalau Nizar? Karena kewajiban. Karena kewajiban. Semuanya benar, tapi yang paling umum kita itu biasanya melakukan pendidikan itu untuk mendapat penghasilan. Karena tidak bisa dipungkiri, pendidikan yang semakin tinggi akan berdampak juga kepada penghasilan kita yang semakin tinggi. Rata-rata orang bisa mengejar pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu untuk mendapatkan jabatan atau penghasilan yang tinggi. Lalu selanjutnya yang terakhir, orang yang berpendidikan akan dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya di generasi kita sekarang, kita dapat menyesuaikan atau mengikuti tren yang dinamis sekarang ini dengan mengikuti teknologi atau perkembangan zaman. Sekian. Baik, simpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya bahwa pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting khususnya bagi manusia saat ini, dikarenakan pendidikan merupakan suatu dasar ataupun hal yang bermanfaat bagi manusia. Jika tidak ada pendidikan, manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya. Seperti contohnya, pendidikan dapat merubah nasib ataupun karir seseorang dari yang sebelumnya dari keluarga yang mungkin tidak mampu menjadi mampu, dan sebelumnya tidak tahu apa menjadi tahu apa, sehingga nantinya pendidikan ini sangat bermanfaat bagi karir ataupun dunia kerja bagi seseorang. Misalnya juga seseorang sudah menempuh S1, seseorang ingin menaikkan jabatannya menjadi S2 ataupun pindah golongan ataupun pindah pangkat. Nah, dengan adanya pendidikan, orang tersebut sekolah lagi, orang tersebut dapat melanjutkan pendidikannya dan menaikkan karirnya. Ya, saya rasa materi ini sudah cukup jelas dijelaskan oleh teman-teman saya. Kelihatannya dari wajah-wajah kalian banyak dengan pertanyaan. Karena itu kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Anda. Mohon izin rekan-rekan, di sini saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana pendidikan itu sendiri
dapat berperan dalam membantu seseorang untuk mengatasi hambatan sosial dan ekonomi dalam mencapai kesuksesan dalam karir itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Menurut saya hambatan-hambatan seperti ini hambatan yang tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Di dalam pendidikan, pertama yang dalam pendidikan kita sama-sama berjuang. Pendidikan akan melahirkan orang-orang besar, maksudnya orang-orang yang mempunyai pikiran besar, orang-orang yang mempunyai inovasi, kreativitas, dan pikiran-pikiran yang hebat. Yang pertama itu. Kedua, untuk dalam pengembangan karir, pendidikan sangat berguna. Kenapa? Dari sinilah orang-orang yang besar tadi saya sebutkan yang mempunyai inovasi, pikiran ataupun kreativitas yang besar dapat berkembang di karirnya karena dia sudah dididik dengan baik, karena dia mempunyai keterampilan dan dia sudah melalui kualifikasi. Dan dari keterampilan yang dia punya tadi itu sudah membuktikan bahwa dia cocok untuk ada di posisi tersebut, dan melalui kualifikasi juga telah dilewati proses-proses tersebut. Jadi menurut saya di dalam pendidikan tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana cara membenahi diri kita dengan baik, bagaimana cara mengupgrade kemampuan dan keterampilan kita dengan baik agar kita dapat dilirik orang untuk memantaskan kita memimpin ataupun menempati suatu jabatan tersebut. Terima kasih. Bisa diterima jawabannya? Saudara? Ya. Tadi sebenarnya saya masih belum ada yang mengangkat tangan, makanya dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Ya, Anda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, dalam lingkungan kerja yang terus berubah, bagaimana pendidikan kontinu dan pelatihan tambahan dapat membantu seseorang untuk tetap relevan dalam karir mereka? Oke, terima kasih. Ya, izin menjawab. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kontinu. Pendidikan kontinu ini merupakan sebuah pendidikan yang mana seorang melaksanakan pendidikan secara berjenjang. Misalnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2 hingga profesor. Nah, dalam hal ini ketika seorang misalnya sudah berkarir baik itu di perusahaan ataupun di pegawai negeri, ingin meningkatkan skillnya, maka seorang tersebut harus mengambil pendidikan lagi ataupun mengambil diklat ataupun seperti pelatihan skill. Misalnya seorang yang sudah menjadi dokter umum. Nah, orang tersebut ingin menjadi dokter spesialis seperti gigi ataupun dokter spesialis jantung. Nah, maka orang tersebut harus mengambil pendidikan seperti S2 ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang nantinya akan membantu dia tetap berkarir dan relevan dengan pendidikan awal yang dia ambil. Mungkin seperti itu. Jawaban bisa diterima, saudara? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Saya rasa dua pertanyaan belum cukup, makanya dari kelompok kami akan menambahkan satu sesi terakhir. Yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Ya, saudara. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dalam mengembangkan akses pendidikan bagi masyarakat yang bekerja dalam pengembangan karir mereka? Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Awi. Menurut saya strategi yang harus diambil oleh pemerintah adalah satu, melaksanakan program belajar fleksibel. Maksud dari program belajar fleksibel itu kita harus masyarakat pemerintah tuh harus membuat program yang pendidikannya tuh bisa ditempuh dalam jarak jauh. Yang kedua, kursus online juga bisa. Dan yang selanjutnya, beasiswa bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Tentunya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu butuh biaya lebih dan pasti sangat menguras ongkos. Nah, kita sebagai pemerintah tuh sebagai menyalurkan sarana dan prasarananya untuk mendukung orang itu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya agar bisa mendapatkan karir yang lebih meningkat. Ya, sekian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga dari materi serta pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami bisa menambah wawasan dan menaikkan minat kalian untuk menambah pendidikan demi
keberlangsungan jenjang karir kalian nanti. Sekian sosialisasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang.